Shalom dan Generation Community, welcome to NGC Online Service. Saya sangat semangat dengan ibadah kita pada sore hari ini. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman juga semangat, jangan lupa ramaikan kolom komentar di bawah ini ya. Dan saya juga menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah sore hari ini, jangan lupa ajak teman-teman kita yang lain ya, supaya dapat beribadah bersama. Ayo follow Instagram kita ya, dan jangan lupa like, comment, and share juga channel YouTube kita. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu sempurna dan begitu nyata atas setiap kami ya Bapa. Bapa, urapi kami ya Bapa yang akan beribadah ya Bapa, dan Kau urapi juga ya Tuhan Yesus setiap pelayan-Mu ya Bapa yang terlibat pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau urapi juga ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah ya Bapa setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom New Generation. Ayo kita siapin hati kita buat memuji nama Tuhan, amin. Ya Tuhan yang hebat. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan
kita siapin hati kita buat ketemu Tuhan, buat dengerin firman Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi
Tuhan. Jesus. Katakan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kedua angkat kedua tanganmu, kita sama-sama katakan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku hidang dan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setelah ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Yohanes. Untuk hambanya, dipersilahkan. Selamat sore, selamat malam teman-teman New Generation Community. Kembali lagi kita bertemu di ibadah New Generation Community pada malam hari ini. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melayani di PPW. Ya, Tuhan memberkati dengan luar biasa dan menikmati hadirat Tuhan tadi ya. Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali, kami bisa beribadah walaupun secara masih dengan online Tuhan, tapi kami percaya Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap motivasi kami dalam beribadah Tuhan, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan impartasikan urapan-Mu kepada kami semua dimanapun kami berada. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang hadir di setiap rumah-rumah kami, Engkau yang hadir di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi inti firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, kami butuh urapan-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu akan Kau curahkan, Kau akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berbicaralah atas kami semua, pribadi lepas pribadi. Berkata-katalah atas kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah atas waktu ini, dan Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berbicara atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021, yaitu bulan Februari, yang berarti sebentar lagi anak-anak muda ini, terutama yang lagi pacaran ya, terutama yang lagi pacaran di Februari itu kue coklat akan laris ya. Biasanya suka bagi-bagi kue di hari apa? Valentine. Ya, luar biasa nih Valentine Day. Padahal harusnya kita nggak perlu peringati tiap tahun sekali untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Betul nggak? Kita memberikan yang terbaik hanya setahun sekali. Kita memberikan bunga, kita memberikan perhatian yang lebih, kita memberikan coklat misalnya. Aduh,
Harusnya bukan setahun sekali, tapi tiap hari kita harusnya memberikan perhatian yang luar biasa buat pasangan kita. Amin. Ya, tapi oke lah, itu nggak tahu juga saya sejarahnya apa, karena apa kita harus memperingati Valentine ya. Tapi karena ini memang banyak sekali diperingati oleh anak-anak muda, terutama yang sedang pacaran ataupun yang sedang PDKT ya. Kita akan berbicara karena kita sebentar lagi memperingati Valentine. Kita akan berbicara tentang pacaran, tapi pacaran yang kudus. Nah, ini dia. Pacaran yang kudus di hadapan Tuhan seperti apa? Memang di Alkitab tidak secara terang dikatakan berbicara tentang pacaran, nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya. Tapi ada beberapa ayat yang menjurus ke ranah itu, ke ranah pacaran, ke ranah kekudusan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ayat-ayatnya ya. Kenapa sih kita harus berpacaran kudus ya? Kenapa? Ya karena kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah ya. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan bahwa kuduslah karena aku kudus. Karena Allah Bapa kita kudus, maka kita juga harus kudus. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sementara Allah adalah kudus. Mau nggak mau kita harus ikut menjadi kudus, berusaha untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya, coba buka tadi ya di 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat yang 15 dan dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam seluruh hidup kita itu kudus, termasuk ketika kita sedang berpacaran, termasuk kita sedang PDKT, termasuk kita sedang berkasih-kasihan ya dengan pasangan kita. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil kita, yang berarti yang kita telah dipanggil oleh Tuhan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita harus ikut apa yang menjadi kekudusan Allah itu sendiri ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita harus kudus sebab Allah itu kudus ya. Itu kenapa kita harus hidup kudus, kenapa kita harus berpacaran kudus, kenapa kita harus dalam hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi, kenapa sih kita harus hidup kudus, kenapa sih kita harus pacaran kudus ya. Allah tidak ingin kita cemar dalam hubungan kita, dengan pasangan kita. Allah tidak ingin kita cemar, sehingga Allah menuntut kita untuk hidup kudus, untuk berpacaran secara kudus ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan. Kekudusanmu supaya kamu menjauhi perjabulan. Itulah kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam berpacaran ya. Ini sekarang banyak anak-anak muda yang berpacaran selalu mempertanyakan, kenapa sih kita harus berpacaran kudus? Karena ini adalah kehendak Allah. Allah berkehendak supaya kita kudus, supaya kita tidak cemar di hadapan Allah, supaya kita menjauhi perjabulan ya. Kehendak Allah. Jadi jika kita tidak menjaga kekudusan, berarti kita menyimpang dari kehendak Allah, kita melanggar kehendak Allah, kita tidak mentaati kehendak Allah ya. Lalu bagaimana kita harus menjaga kekudusan dalam berpacaran? Bagaimana sih kita harus menjaga kekudusan dalam berpacaran itu? Ya, secara jelas dalam 2 Timotius dikatakan seperti ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Nafsu itu bukan hanya dari tindakan kita, dari pikiran kita, itu dari hati kita timbul, dari mata ya, dari pikiran kita kemudian muncul dalam tingkah laku kita. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama. Itu di dalam 2 Timotius dikatakan seperti itu.
Bagaimana sih kita menjaga kekudusan? Ya jauhilah nafsu. Apapun yang bentuknya nafsu, itu gak bagus. Atau didasari dengan nafsu, itu gak bagus. Itu berarti kita sudah tidak kudus di hadapan Tuhan. Ya. Cara supaya bisa menjaga kekudusan, menjauhi nafsu. Ya, menjauhi nafsu. Sebenarnya kita harus tahu dengan siapa kita. Yang tadi tadi saya katakan, untuk menjaga kekudusan kita harus jauhi nafsu. Untuk menjaga kekudusan juga kita harus tahu dengan siapa kita berpasangan. Jangan sampai salah kita mengambil pasangan. Ya, jangan sampai mengatakan bahwa waduh, waktu pacaran sedemikian rupa perhatiannya dan lain sebagainya, tapi begitu berumah tangga sudah berbeda. Kemudian muncul kata-kata, aduh saya salah memilih pasangan. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berpasangan, dengan siapa kita berpacaran. Ya, kenali pasangan kita terlebih dahulu. Ya, sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi. Ya, yang pertama, cari pasangan yang seiman. Itu sudah yang paling aman sebenarnya. Walaupun tidak semua orang yang seiman itu punya kriteria yang sama seperti Kristus, ya. Tapi yang pertama adalah cari pasangan yang seiman. Di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang pertama dan yang inti adalah cari pasangan yang seiman, yang sepadan, ya, yang seimbang, ya, supaya mempunyai persamaan, kesetaraan di dalam prinsip kerajaan Allah, sehingga kita akan mudah menjaga kekudusan. Kalau pasangan kita seiman dan percaya, dan lebih bagus lagi pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan, maka kita akan mudah menjaga kekudusan di dalam berhubungan, di dalam berpacaran, di dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ya, itu akan aman buat kita kalau kita mencari pasangan yang seiman. Ya, paling tidak sudah ada di jalur yang tepat dulu nih. Ya, paling tidak sudah ada di jalur yang tepat dulu nih. Kita seiman dan sebagainya, ya. Jadi utamakan cari pasangan yang seiman, jangan sampai salah, ya. Ya. Nanti nggak bisa, soalnya kalau sudah tukerlah, udahlah saya udah nggak mau sama pasangan ini, nggak bisa seperti itu, apalagi sudah terikat oleh pernikahan, ya. Sekali lagi, cari pasangan yang seiman supaya apa? Ada kesepadanan, persamaan, ya, persamaan prinsip, kesetaraan prinsip kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasangan yang tulus. Kita menjadi pasangan yang tulus, atau kita mencari pasangan yang betul-betul tulus di hadapan Tuhan atau di hadapan kita. Kalau kita tulus, kalau pasangan kita tulus di hadapan Tuhan, otomatis juga besar kemungkinan tulus juga di hadapan kita, mengasihi kita. Kalau pasangan kita tulus mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, kemungkinan besar tidak akan meleset untuk dia juga tulus mengasihi kita. 1 Petrus 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, saya bacakan buat teman-teman, ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan, di mata Allah. Bahwa kita itu berharga di mata Allah, tulus. Ketika pasangan kita tulus di mata Allah, maka kita sudah mempunyai keyakinan bahwa pasangan kita juga tulus terhadap kita.
mengasihi kita. Ya. Karena pasangan yang seiman itu juga belum tentu bisa tulus. Betul ya? Sudah seiman, sudah dapat yang seiman sesama anak Tuhan, belum tentu juga dia tulus. Kita lihat kelakuannya, kita lihat latar belakangnya, kita lihat apakah dia benar-benar mengasihi Allah, tulus di hadapan Allah. Ketika tulus di hadapan Allah, maka kita sudah pegang kunci bahwa dia pasti juga tulus terhadap kita. Ya, hati-hati motivasinya kita pasti lihat. Ya, apakah karena kita kaya, ataukah karena kita pandai? Jadi motivasinya sudah berbeda. Tapi karena orang yang betul-betul mengasihi secara tulus adalah orang yang betul-betul tidak melihat lahiriah, tidak melihat, tapi betul-betul melihat batin, melihat dalam. Kekurangan yang ada di dalam lahiriah bisa ditutupi oleh ketulusan, oleh kasih yang tulus. Ya. Dan yang ketiga, cari pasangan yang bisa menopang atau mendorong kita ketika kita jatuh. Dia mengangkat, dia menopang, dia memberikan semangat. Ya, ketika pasangannya lagi down, lagi jatuh, bisa memberikan, dorongan yang luar biasa. Itu yang perlu kita. Karena apa? Bukan malah justru pasangan kita menghakimi atau kita menghakimi pasangan kita. Ya, menyalahkan pasangan kita. Ya, di dalam Roma yang ke-15 ayat yang pertama katakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Ya, mencari pasangan yang mampu menopang, mencari pasangan yang mampu mendorong kita ketika kita lemah, mencari pasangan atau kita menjadi pasangan yang mampu mendorong semangat dari pasangan kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah, apalagi pasangan kita, apalagi pacar kita, apalagi orang yang paling dekat dengan yang spesial di hati kita. Ya, itu yang kita dorong. Jangan kita justru menghakimi, semakin menjatuhkan, semakin menyalahkan, semakin memberikan pasangan kita itu stres. Ya. Tapi berikan semangat, berikan dorongan. Ya, itu yang ketiga, pasangan yang mampu menopang kita, yang mampu mendorong kita, yang mampu mengangkat kita. Kita pun juga berlaku demikian. Kita harus mampu mendorong pasangan kita, menopang pasangan kita, memberikan semangat kepada pasangan kita. Sehingga apa? Hubungannya itu bukan hanya berdasarkan nafsu. Hubungan yang spesial bukan hanya berdasarkan berkasih-kasihan, ya, tapi berdasarkan saling kerjasama juga. Berdasarkan saling menopang satu dengan yang lain, otomatis bisa menerima kelemahan satu dengan yang lain, bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain, karena saling menopang. Jadi tidak ada istilahnya ketika terpuruk pasangan kita, jatuh, ya, malah justru disalahkan, malah justru ditinggalkan, malahan ya, justru dihakimi. Jangan. Tapi berikan semangat, berikan dorongan, berikan doa yang terbaik buat kita, dari kita, ya. Kemudian yang keempat, mencari pasangan yang rajin. Ya, mencari pasangan yang rajin itu, ya, kalau pasangan kita malas, kerjanya tidur ngopi, ya itu kacau hidup kita. Ya, mencari pasangan yang tentunya rajin. Ya, coba kita buka di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Hindarkan, itu kan, menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Apalagi ini pasangan kita, tidak melakukan tanggung jawabnya, tidak melakukan apa yang menjadi seharusnya dia lakukan. Malas melakukan ini, apalagi sekarang game-nya. Malas, minta tolong dianterin ke sini, ada malas lah, lebih baik di rumah main game. Minta tolong anterin, minta tolong apa? Sudah malas. Jadi kita nanti akan stres sendiri, uring-uringan sendiri,
ya, menghindari itu semua. Cari pasangan yang rajin. Jadi ada 4 hal tadi ya. Cari pasangan yang seiman, itu udah paling dasar, paling utama. Kemudian mencari pasangan yang tulus, ya, tulus di hadapan Tuhan, otomatis tulus di hadapan kita. Kemudian mencari pasangan yang bisa menopang dan mendorong hidup kita, memberikan semangat hidup kita. Yang keempat adalah pasangan yang rajin. Ya, itu 4 hal itu yang perlu kita coba perhatikan ketika kita berpacaran, memilih pasangan, ya, pasangan hidup tentunya. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa sejahtera, supaya kehidupan kita bisa seturut dan kehendak Tuhan, ya, seperti apa yang kita harapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, saya akhiri dengan saya berpacaran dengan istri saya. Kami berpacaran dari SMP. Kami udah berpacaran dari SMP kelas 2, dilanjut SMA, dilanjut kuliah, kerja, dan kami menikah. Bukan berarti nggak ada masalah. Setelah sekian lama pacaran di dalam rumah tangga, bukan berarti nggak ada masalah. Tetap ada masalah. Tetap ada saling beda pendapat, salah pendapat, beda perbedaan yang lain, karena memang perbedaannya sangat jauh. Saya kemarin waktu anak saya menikah, saya memberikan kata-kata buat anak saya. Saya mengatakan seperti ini: pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, karena dua pribadi, dua orang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda untuk menjadi satu. Itu sesuatu hal yang sulit, tidak mudah. Tetapi pernikahan akan gampang ketika kita menyadarkan kita saling percaya, kita saling menopang, kita saling mendorong, kita saling menerima satu dengan yang lain, kita saling terbuka. Dan pernikahan akan menjadi sangat lebih mudah ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hubungan kita. Itu yang saya katakan kepada anak saya. Ya. Bukan berarti tidak ada masalah di dalam rumah tangga setelah sekian lama pacaran. Banyak masalah tetepan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka semuanya akan mudah. Ya, itu kesaksian saya. Jadi yang sedang berpacaran sekarang ini, coba untuk bisa saling mengerti satu dengan yang lain, ya, tetapi tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, jangan memancing-mancing. Ya, mintalah pasangan dari Tuhan. Itu yang jelas. Mintalah pasangan dari Tuhan. Jangan berdasarkan apa yang kita lihat. Jangan berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita. Tapi mintalah dengan Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya Allah sudah memberikan pasangan dalam hidup kita. Dalam Kejadian kan sudah jelas dikatakan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan memberikan pasangan dari setiap orang. Ya. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan seorang pasangan dari setiap manusia. Jadi mintalah sama Tuhan. Jangan hanya berdasarkan mata kita atau feeling kita. Ya. Oke, teman-teman. Selamat Valentine. Ya, selamat. Tapi tetap jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjaga kekudusan dalam setiap hubungan kami, di dalam setiap kehidupan kami. Tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau berkenan di hadapan kami, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa buat
semua anak-anak New Generation Community Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau akan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau curahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para leader yang ada, baik leader departemen ataupun leader komsel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus kuduskan mereka Tuhan, Kau terus urapi mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga semua aktivis yang ada di New Generation Community Tuhan, baik itu pemusik WL dan semuanya Tuhan yang terlibat di dalam New Generation Community Tuhan, Kau kuduskan. Biarlah apa yang mereka lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak ada motivasi lain ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami tahu Kau punya rencana buat bangsa kami yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus akan memberkati bangsa kami, memberikan perlindungan buat bangsa kami Tuhan. Buat pemimpin bangsa kami, presiden beserta jajarannya, beserta sampai ke pemerintah, ke daerah sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat-Mu, sehingga Engkau akan sinergikan dari pusat sampai daerah untuk bisa menangani COVID-19 dan resesi ekonomi dan keamanan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, supaya iman kami semakin dibangkitkan Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Valentine. Sebuah pesan yang sangat luar biasa dan sangat memberkati kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk teman-teman, jangan lupa sharing ibadah kita sore hari ini ya. Happy Saturday and God bless you.